Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang contoh 4.3, yang mana contoh 4.3 ini masih termasuk dalam kategori aturan rantai. Nah, sebelum kita membahas tentang contoh 4.3, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu apa itu aturan rantai. Nah, secara sederhana, aturan rantai itu adalah suatu fungsi yang mana variabel dari fungsi tersebut merupakan fungsi lagi dari variabel yang lainnya. Nah, misalnya, fungsi f sama dengan s. Nah, jadi si s ini memiliki variabel lagi n. Nah, dari si n ini juga memiliki variabel lagi x. Nah, kemudian kita akan mencari turunan f terhadap x, du f per du x. Nah, yang diketahui tadi fungsi f sama dengan s, kemudian s sama dengan n, kemudian fungsi n sama dengan x. Nah, kita akan turunkan du f sama dengan du f per du s. Nah, kemudian kita akan turunan fungsi s. Nah, du s sama dengan du s per du n. Kemudian kita akan turunkan fungsi n. Nah, du n sama dengan du n per du x. Nah, dalam aturan rantai, nah sederhananya aturan rantai adalah menggabungkan semua. Nah, du f sama dengan du f per du s dikali du s per du n dikali du n per du x. Nah, ini merupakan yang satu variabel. Nah, bagaimana jika ada yang dua variabel? Misalnya diketahui f sama dengan f variabelnya x dan y. Berarti kita hanya tinggal menambahkan tanda tambah antara variabel x dan y. Misalnya, du f sama dengan du n per du x ditambah du f per du y. Nah, kita hanya tinggal tambahkan tanda tambah antara variabel x dan y. Nah, sekarang kita akan memasuki dalam contoh 4.3. Nah, contoh 4.3 misalkan f sama dengan xy, x sama dengan cos buka kurung s ditambah t, dan y sama dengan sin s dikurang t. Ini merupakan fungsi trigonometri. Nah, maka tentukan du f per du x dan du f per du t. Nah, ini sudah ada pengerjaannya dan sudah ada jawabannya. Jadi di sini kita hanya tinggal memahaminya saja. Nah, ini sudah saya pindahkan ke catatan. Nah, di sini ada diketahui f sama dengan xy, x sama dengan cos s tambah t, y sama dengan sin s dikurang t. Nah, yang ditanya di sini adalah du f per du s dan du f per du t. Nah, sebelumnya kita harus cari dulu turunan dari fungsi f terhadap x. Nah, du f sama dengan du f per du x. Nah, di sini kita tambahkan dx. Nah, sekarang kita masukkan nilai x-nya. Nah, nilai f-nya karena diketahui f x y. Berarti kita masukin di sini xy per du x. Karena di sini yang kita turunkan adalah x, jadi hasilnya adalah y. Nah, kemudian kita cari turunan f terhadap y. Nah, turunan f sama dengan turunan f per du f per du y. Jika di sini kita tambahkan dy, berarti di sini kita masukkan nilai f-nya. Nilai f adalah xy per du y. Karena di sini yang kita turunkan adalah y, maka hasilnya adalah x. Nah, sekarang kita akan mencari nilai turunan y terhadap s. Nah, du y sama dengan du y per ds. Di sini kita tambahkan ds. Jadi di sini kita masukin nilai x-nya. Di sini kita masukin nilai y-nya.
nilai Y adalah sin buka kurung S dikurang T per 2S. Karena di sini kita mencari turunan Y terhadap S. Jadi sin jika kita turunkan menjadi cos. Nah, di sini tetap. Kemudian kita mencari turunan Y terhadap T. Nah, du Y sama dengan du Y per du T. Di sini kita tambahkan dt. Nah, di sini kita masukin nilai Y-nya. Nilai Y-nya diketahui adalah sin buka kurung S dikurang T per du T. Nah, turunan dari sin adalah min cos. Nah, kemudian kita cari turunan X terhadap S. Nah, du X sama dengan du X per du S. Nah, di sini kita masukin nilai X-nya. X-nya diketahui tadi cos buka kurung S tambah T. Nah, kita masukin di sini kemudian diper dengan du S. Nah, jika cos kita turunkan menjadi sin. Nah, di sini kemudian kita mencari turunan X terhadap T. Nah, du X sama dengan du X per du T. Di sini kita tambahkan dt. Kemudian di sini kita masukin nilai X-nya. Nilai X diketahui cos buka kurung S dikurang T. Nah, jadi diper dengan du T. Karena cos jika kita turunkan menjadi sin, min sin. Jadi cos dikali dengan sin, jadi min sin S ditambah T. Nah, kemudian untuk mencari nilai du F kita hanya tinggal menggabungkannya saja. Nah, tadi diketahui du F kita pindahkan di sini biar jelas. Du F sama dengan du F per du X ditambah du F per du Y. Nah, di sini kita masukin du F per du X. Nah, kita buka kurung, kita masukin yang sudah kita cari tadi. Nah, di sini kita buka kurung, kita tambahkan du X per du S ditambah du X per du T ditambah du F per du Y, kemudian buka kurung du Y per du S ditambah du Y per du T. Nah, kemudian dari sini untuk mencari turunan F terhadap S, jadi kita tinggal kita pisah. Kita hanya memasukin yang ada variabel S-nya saja. Nah, du F per du S sama dengan du F per du X dikali du X per du S ditambah du F per du Y dikali du Y per du S. Nah, di sini kita masukin nilai yang kita sudah cari tadi, nilai du F per du X. Nah, du F per du X yaitu nilainya hasilnya Y. Nah, kita masukin di sini. Kemudian nilai du X per du S. Nah, nilai du X per du S. Nah, du X per du S hasilnya adalah min sin S ditambah T. Nah, di sini ini kita masukin di sini. Kemudian ditambah du F per du Y. Nah, kita masukin nilai yang sudah kita cari. Du F per du Y hasilnya adalah X. Nah, kita masukin di sini. Kemudian kita masukin du Y per du S, yaitu hasilnya cos S dikurang T. Nah, kita masukin di sini. Sehingga jika kita turunkan hasilnya akan menjadi X cos S ditambah T min Y sin S tambah T. Nah, ini untuk fungsi F terhadap S. Nah, kemudian kita cari lagi turunan fungsi F terhadap T. Nah,
kita ambil yang ada variabel T-nya saja. Nah, du/f per du/t sama dengan du/f per du/x dikali du/x per du/t ditambah du/f per du/y dikali du/y per du/t. Nah, di sini juga kita masukin nilai yang sudah kita cari tadi. Nah, du/f per du/x nilainya adalah y. Kemudian du/x per du/t nilainya adalah min sin s ditambah t. Kemudian ditambah du/f per du/y nilainya adalah x dikali du/y per du/t nilainya adalah min cos s dikurang t. Nah, jika kita turunkan dari sini, ini menjadi min x cos s dikurang t dikurang min y sin s ditambah t. Nah, ini adalah hasil dari soal ini tadi. Nah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.